Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suryani dari SD Negeri 2 Ranca, Kabupaten Ciamis, CGP Angkatan 8. Kali ini akan melakukan wawancara atau interview dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Kali ini saya bersama beliau, Ibu Kartiwi. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri 6 Situmandang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Kali ini saya mendapatkan tugas sebagai CGP untuk melakukan wawancara kepada Ibu tentang permasalahan yang termasuk ke dalam dilema etika. Nah, sebelumnya kira-kira apakah Ibu pernah mengalami suatu permasalahan yang mungkin menurut Ibu ini adalah dilema etika? Baik, terima kasih sudah datang ke sekolah kami. Hanya saja mungkin ya beginilah keadaan di sekolah. Terima kasih sekali Ibu sudah mau menerima saya. Baik, akan saya coba menjelaskan pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaan tentang dilema etika dia. Mungkin menurut saya ya, yang namanya permasalahan kan pasti ada, baik di lembaga ataupun di rumah tangga. Ini yang berkaitan pasti dengan pendidikan ya, Iya, di lembaga, di sekolah Ibu. Menurut yang pernah saya baca sedikit-sedikit, yang namanya masalah dilema itu ada dua, ada dilema etika dan dilema etika sama dilema bujukan moral. Iya, bujuk moral itu. Maksudnya dilema etika adalah apabila ada seseorang yang mengalami permasalahan. Nah, sedangkan kita sebagai yang dituakan di sekolah, terkadang kita mempunyai dilema, jadi galau untuk menentukan keputusannya. Kenapa? Karena terkadang dia mempunyai masalah, tetapi dalam hal pekerjaan dia tetap bekerja dengan baik. Hanya mungkin, nah di sini peran kita sebagai yang dituakan harus berpikir keras sepertinya ya. Dari satu sisi kita kan yang namanya aturan kan harus ditaati ya, yang dari pemerintah. Terus di satu sisi lagi mungkin kita juga harus mengingat hati nurani ya, hati nurani terhadap rekan kerja kita. Seperti tadi yang diungkapkan, jadi kalau permasalahannya tidak mengganggu kedinasan atau pekerjaan, kemudian jadi istilahnya tepat. Nah kita kan bingung juga karena dia tidak menyalahi aturan yang ada gitu. Misalnya kadang datang terlambat misalnya, tapi memang ternyata setelah ditelusuri di belakangnya dia memang ada permasalahan keluarga, misalnya ada yang sakit atau bagaimana gitu. Kita kan tidak bisa menindak dia begitu saja gitu, harus ditelusuri dulu. Nah itu terkadang kita yang maksud dilemanya bagaimana nih, apakah termasuk ya itu malas atau gimana, tapi ternyata kalau sudah ditelusuri, oh iya memang ada permasalahan di rumah, tapi berkaitan dengan urusan hati nurani, misalnya menguruskan orang tuanya atau apa gitu. Mungkin itu yang masuk dilema etika ya. Jadi harus ada hati nurani kita juga gitu. Nah selama ini Ibu mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, kira-kira mana yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ada tidak mungkin ciri-ciri yang menjadi identifikasi Ibu gitu, atau mungkin melihat dari kepentingannya gitu, seperti itu? Baik, kalau tadi yang masuk etika moral itu ya, jadi berkaitan dengan hati nurani. Sekarang kalau yang bujukan moral berarti oleh kita mesti diberi pengertian yang lebih jelas lagi ya. Iya. Contohnya kalau yang moral mungkin ada kesalahan dari pihak sendiri atau gimana ya.
Iya, berarti antara benar dan salah Oh, iya. mungkin ya Bu. Oh, iya, iya. Antara benar dan salah. Perbandingannya, pilihannya ya. Jadi perbuatannya benar, tetapi yang gimana ya? Yang dilaksanakannya benar, tetapi menyalahi aturan begitu ya? Iya. Nah, mungkin salah satu contohnya misal ada rekan kerja kita melakukan kesalahan yang gimana ya, menurut dia mungkin merasa benar, tapi kalau dilihat dari segi aturan ternyata salah gitu ya, ya. Mungkin itu sih. Iya. Nah, selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti yang termasuk dilema ya Bu, dilema etika itu, kira-kira caranya Ibu itu gimana mengambil keputusan? Apakah mungkin Ibu mau ambil keputusan sendiri atau Ibu bermusyawarah dengan rekan-rekan gitu yang lain? Kalau prinsip saya, tapi mungkin juga ini semuanya juga seperti ini ya, karena kan kita sebelum jadi yang dituakan juga diberi dulu pembinaan. Iya. Bahwasanya kalau sudah menjadi orang yang dituakan di suatu lembaga, tetap satu, peraturan dari pemerintah memang tetap harus diikuti. Tapi yang keduanya juga memang hati nurani kita juga harus berjalan gitu ya. Tadi yang ditanyakan contohnya, maksudnya kalau ada permasalahan gitu, mengambil keputusannya ya. Khususnya kalau saya di sini misalnya ada permasalahan, apakah ada pelaporan dari orang tua tentang anaknya, atau misalnya intern antar guru-guru gitu ya, teman-teman kita. Yang pertama mungkin kita biasanya rembugan dulu, berembuk dulu dengan teman-teman. Jadi diskusi dengan teman yang satu lembaga di sini, khususnya dengan teman-teman karyawan di sini, teman-teman guru. Kita diskusikan nih punya permasalahan, kita diskusikan, kita cari solusinya seperti apa gitu. Terus mungkin juga sih kalau misalnya sudah diambilkan keputusan tapi tetap misal masih ada yang merasa mengganjal atau mungkin tidak puas, tidak puas, dia terkadang dah hoyong nak kieu gitu sesungguhnya gitu ya. Salah satu contohnya misalnya dalam pembagian tugas kelas. Nah, misal kan kalau terus-terusan di kelas itu juga kan tidak ada perkembangan ya, tidak mengenal anak didik yang lain. Maksudnya begini, mengajar jangan terus-terusan di kelas tersebut. Nah, harusnya kan jadi pernah merasakan di kelas bawah, pernah merasakan di kelas atas gitu. Jadi biasanya kalau awal pengajaran, khususnya kalau saya ditanya dulu, ini udah berapa tahun di kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Kemudian kita rembukan dulu bagaimana kalau untuk tahun sekarang kita rotasi supaya ada pengalaman di kelas bawah dan kelas atas gitu. Tapi terkadang begini, Bu, katanya saya udah biasa di kelas bawah, saya udah biasa di kelas atas, jadi bagaimana gitu. Nah itu mungkin termasuk dilema juga bagi saya, soalnya dia memang bagus mengungkapkan pendapat, tapi kita untuk menyelesaikannya terkadang bukan maksudnya ingin semena-mena oleh kita mengatur gitu, ya Bu, mengatur. Tapi kan yang namanya aturan memang harus diikuti juga. Kalau misalnya terus-terusan di satu kelas tidak pernah mengajar di kelas yang lain, mungkin kita akan terpaku hanya satu fokus saja. Kan beda ya kelas bawah dan kelas atas. Nanti kalau sudah demikian misalnya dia tetap mengeluh, ya udah nanti kalau misalnya kelas bawah dan kelas atas. Nanti kalau sudah demikian misalnya dia tetap mengeluh, ya udah nanti kalau misalnya ada permasalahan kita selesaikan bersama, kayak gitu. Kalau di sini seperti itu sih. Iya, berarti intinya dimusyawarahkan dulu tentunya ya Bu. Tidak mengambil keputusan sendiri. Berarti Ibu sudah punya langkah-langkah atau prosedur ya Bu dalam pengambil keputusan gitu. Tadi mungkin Ibu mengidentifikasi dulu, kemudian bermusyawarah, lalu kira-kira ada langkah lain tidak yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan gitu atas permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di sekolah Ibu?
Ya sama seperti yang barusan sudah dikatakan. Jadi yang pertama tetap kalau ada permasalahan ditelusuri dulu, diidentifikasi dulu, dicari permasalahannya apa gitu. Baru setelah itu kan yang namanya juga di lembaga berarti ada teman lain yang mendampingi kita, yang mendorong kita gitu, bekerja sama dengan kita. Otomatis ada permasalahan sekecil apapun teman-teman harus tahu dalam satu lingkungan tempat kerja kita. Jangan hanya dipendam sendiri atau kita tidak mau tahu dia punya permasalahan atau tidak. Jadi kita kan mungkin saja ada seorang teman itu yang langsung curhat istilahnya ya, langsung curhat bercerita atau teh kadang gitu ya, ini permasalahan ini. Kadang ada yang bisa langsung begitu, kadang ada juga yang mungkin tidak berani mengemukakan. Tapi kalau saya gini, kalau misalnya ada permasalahan mendingan diungkapkan saja daripada ada permasalahan malah keluar dia bicaranya dari tempat kita kerja, itu kan yang tidak baik. Kita harus tetap menjaga nama baik tempat kita kerja begitu. Ya itu seperti tadi gitu. Jadi diidentifikasi dulu, kemudian dimusyawarahkan untuk dicari solusinya. Nah, dari beberapa langkah yang sudah Ibu ambil, kira-kira ada tidak satu atau dua langkah yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan ini? Dari mungkin tadi dari identifikasi, dari musyawarah, kira-kira yang Ibu rasa paling efektif gitu untuk pengambilan keputusannya, langkah yang mana? Itu sih seperti tadi, kalau kebiasaan saya memang seperti itu. Entahlah kalau misalnya ada lagi cara yang lebih jitu, cara yang lebih bagus lagi, mungkin Ibu juga bisa memberikan solusi pada saya. Berarti gitu. Ibu memilih cara yang paling efektif adalah musyawarah ya Bu? Iya gitu. Iya pasti, memang pasti cara musyawarah ya, adalah cara yang baik. Daripada kita sudah mendapat ada curahan dari seseorang, dari teman kita, terus oleh kita malah diobrol-obrolkan di luar, iya. Saya tidak mau seperti itu. Benar sekali Bu. Tetap dimusyawarahkan dengan teman kita di dalam. Nah, ada tantangan atau rintangan dalam Ibu pengambilan keputusan ini kira-kira? Atau semua berjalan lancar dengan langkah-langkah yang sudah Ibu tetapkan gitu, seperti itu? Sejauh ini alhamdulillah. Kalaupun ada masalah ya sedikit-sedikit, yang namanya juga hidup pasti ada permasalahan. Tapi sejauh ini masih bisa diatasi karena kita mengutamakan yang tadi itu, musyawarah dan mufakat seperti itu. Benar. Walaupun mungkin di dalam hati teman-teman mungkin sih gitu, kita kan tidak tahu ya isi hati orang lain. Mungkin saja salah satu contoh tadi yang telah saya sampaikan, misalnya dalam pemindahan itu kelas gitu. Mungkin saja dia udah dari kelas ini kok sekarang pindah lagi, administrasi harus buat lagi itu. Mungkin saja dia terbesit pemikirannya sampai ke sana gitu. Tapi kalau secara langsung kan tidak, paling dia menyampaikannya pas mangga beli badai usul kumaha nah itu dia katakan. Hanya terkadang begini, ya udah kalau misalnya ada permasalahan atau nanti ada permasalahan, kita musyawarahkan lagi aja. Kalau memang tidak bisa dipaksakan ya jangan dipaksakan gitu, karena nanti tidak akan enak dia bekerjanya juga. Gitu aja. Jadi apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah, ataukah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, di tempat itu juga gitu? Berarti tidak ada jadwal khusus yang ibu punya gitu untuk penyelesaian masalah? Ya. Sejauh ini alhamdulillah permasalahan jarang terjadi. Hanya pernah sih ada 1-2, cuman tidak sering lah istilahnya, tidak sering. Dan itu pun kalau pas begitu langsung ada permasalahan, kita menemui permasalahan, langsung kita diskusikan, langsung kita musyawarahkan dengan teman-teman kerja di sini, dan hari itu pun juga kita mendapatkan solusinya seperti apa. Jadi istilahnya tidak menumpuk permasalahan. Benar apalagi sekali, ya permasalahan kan jarang juga, dan memang itu tidak diharapkan ada permasalahan. Iya benar sekali Bu.
ada seseorang kah atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan gitu? Mungkin dengan semua dewan guru atau ada pihak lain gitu yang bisa memuluskan setiap pengambilan keputusan gitu. Tadi udah disampaikan ya, kalau ada permasalahan, prinsip saya, khusus saya, dan memang ini pun sudah hasil dari pembinaan-pembinaan seperti itu. Jadi katanya kalau ada permasalahan jangan ditumpuk, jangan sampai berlarut-larut. Jadi sebisa mungkin langsung dipecahkan bersama supaya mendapat solusi dari semuanya gitu. Jadi ada solusinya, ada hasil dari rembugan itu. Selama ini ya tetap sih teman-teman yang sangat mendukung, yang sangat mendorong. Jadi kita istilahnya berkolaborasi, bekerja sama untuk saling mendukung gitu satu sama lain, supaya kan ini untuk nama baik lembaga kita juga sih gitu, dan memang untuk meningkatkan semangat kita bekerja kan mungkin sepertinya harus seperti itu. Jadi tidak ada istilah blok-blokan, geng-gengan, tidak ada. Jadi bekerja bersama, pergi bersama, pulang bersama gitu, semuanya maunya lancar saja. Walaupun memang terkadang sih ada kerikit sedikit, ya itu mah wajar ya Bu, wajar. Hitung-hitung pendewasaan kita mungkin seperti itu sih. Iya. Berarti memang semuanya sudah lancar ya, pengambilan keputusannya juga alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari tiap masalah yang termasuk dilema etika? Pembelajaran khusus bagi saya, jadi apapun masalah yang datang, apapun permasalahan yang terjadi, intinya kita tetap harus mengutamakan musyawarah. Diajak teman-teman, diajak berdialog, berdiskusi supaya ada titik temu yang menghasilkan satu keputusan yang mengenakan bagi semuanya gitu. Jadi tidak ada istilah kotak muting, kata Sundanya seperti itu. Iya benar Bu. Ya gitu saja. Dan mungkin pembelajaran khusus buat saya juga untuk lebih bisa mendewasakan diri, sedikit lebih belajar untuk belajar bijaksana gitu. Iya, terima kasih Ibu, terima kasih sekali, wawancaranya sudah selesai. Ini selain saya mendapatkan tugas, saya juga dapat pembelajaran dari Ibu. Terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Kartini untuk pemenuhan tugas CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.